Oke, nah ini teman-teman ya untuk peraturan kelasnya seperti biasa yang pertama dari segi etika selama kelas teman-teman diharapkan untuk menghargai pendapat dan juga kontribusi teman sekelasnya. Dan kalau misalnya teman-teman mau berpendapat gitu ya pastikan menggunakan bahasa yang santai tapi tetap sopan. Kemudian dari segi partisipasi kelasnya nih gitu teman-teman diharapkan gitu ya untuk aktif berpartisipasi baik dalam diskusi maupun dalam praktik gitu. Dan teman-teman bisa banget menggunakan fitur chat dan juga open mic kalau misalnya ingin berpendapat atau berbicara. Kemudian bagi teman-teman yang memungkinkan gitu ya untuk on cam, boleh banget nih gitu ya untuk on cam supaya kita bisa saling kenal gitu. Apalagi sekarang sesi terakhir kita kayak gitu ya teman-teman. Dan terakhir kalau misalnya teman-teman punya snack favorit, boleh banget nih diambil snacknya untuk menemani selama kelas kita nanti sampai paling lama jam 9 malam. Kemudian dari segi akses materi gitu ya, slide presentasi itu tidak dibagikan ya teman-teman. Dan yang dibagikan adalah rekaman kelasnya yang bisa teman-teman akses di LMS kayak gitu. Nah, kemudian ada syarat mendapatkan sertifikat. Syaratnya apa aja? Yang pertama adalah hadir penuh 3 sesi. Yang dilihat gitu ya dari presensi yang teman-teman isi di setiap sesinya dan juga dari dokumentasi kayak gitu. Kemudian teman-teman juga diminta untuk membuat konten tentang keseruan belajar. Boleh pilih nih platformnya gitu ya, boleh di LinkedIn, boleh di Instagram Story. Aku lihat juga dari kemarin udah banyak ya teman-teman yang buat ada yang di Instagram Story, ada yang di LinkedIn gitu. Jadi buat teman-teman yang belum, boleh banget nih gitu ya dibuat kontennya setelah sesi kita selesai kayak gitu. Nah, kemudian teman-teman juga wajib nih untuk mengisi form feedback kelas dan juga form klaim sertifikat yang ada di LMS. Nah, kedua form ini itu sudah bisa teman-teman lihat di LMS, tapi untuk mengaksesnya itu akan dibuka di hari Sabtu ya, teman-teman. Gitu. Kemudian di bawahnya ada beberapa info kalau misalnya sertifikat itu akan dikirim melalui email gitu yang diinput dalam form klaim sertifikat. Jadi pastiin gitu ya, nama yang teman-teman input itu benar dan sesuai. Kemudian batas waktu pengisian form klaim sertifikatnya itu adalah H+3 atau hari Senin ya teman-teman, setelah sesi terakhir kita di hari ini gitu. Jadi kalau misalnya nanti ada yang ngisinya setelah Senin, itu tidak bisa mendapatkan sertifikat ya teman-teman. Nah, kemudian terakhir nih, sertifikat akan dikirim gitu ya, tadi melalui email maksimal H+5 setelah sesi terakhir atau hari Rabu depan gitu ya. Jadi, mohon ditunggu aja teman-teman sertifikatnya di email. Kalau misalnya sampai Rabu depan belum dapat gitu ya, baru boleh konfirmasi ke aku kayak gitu. Nah, itu untuk syarat mendapatkan sertifikat. Selanjutnya ada presensi. Seperti biasa, presensi itu akan aku share 2 kali gitu ya, di awal sesi dan juga di akhir sesi. Di awal sesi itu pas sesi pematerian awal, pas pematerinya itu mulai menyampaikan materi. Sedangkan di akhir sesi itu pas sesi Q&A atau tanya jawab gitu ya teman-teman. Nah, nanti kalau misalnya aku lagi nggak lihat chat gitu ya, atau lagi ngomong dan teman-temannya ada yang minta link presensi, mungkin boleh dibantu juga ya teman-teman untuk share linknya di kolom chat. Nah, walaupun tadi aku share-nya 2 kali gitu ya, tapi teman-teman hanya wajib mengisi 1 kali presensi dalam satu sesi gitu. Jadi jangan double-double ya teman-teman. Nah, kemudian presensi dibuka dari awal hingga kelas berakhir. Jadi kalau misalnya kelasnya udah selesai, teman-teman nggak akan bisa lagi untuk mengisi presensi. Dan terakhir konsekuensinya kalau misalnya teman-teman nggak ngisi presensi, itu akan dianggap tidak hadir. Selanjutnya, ketentuan akses rekaman. Jadi pada intinya adalah rekaman sesi 3 ini ya teman-teman akan aku upload besok hari Sabtu maksimal jam 12 siang gitu. Dan besok juga sekaligus teman-teman udah bisa mengakses semua rekaman kelasnya nih gitu, baik di sesi 1, sesi 2 dan juga sesi 3. Kalau misalnya kemarin itu kan di replace ya karena kelas kita masih berlangsung. Nah, sedangkan di hari Sabtu teman-teman udah bisa mengakses rekaman kelas semua sesinya kayak gitu. Itu untuk rekaman kelas. Nah, kemudian adalah benefit nih. Apa sih gitu ya benefit yang bisa teman-teman dapetin kalau
ikut kelas gratis ini salah satunya yaitu dapat diskon 10% bootcamp upskilling gitu. Mungkin aku ingetin lagi ya teman-teman apa sih bootcamp upskilling itu. Jadi bootcamp upskilling itu gitu ya adalah program belajar intensif. Kalau misalnya di kelas gratis itu selama 5 hari dengan 3 sesi Zoom, sedangkan di bootcamp upskilling ini teman-teman akan belajar selama 1 bulan dibimbing mentor dengan 10 sesi Zoom gitu. Nah, bukan hanya dibimbing mentor dan juga ada sesi Zoom-nya, tapi teman-teman juga akan banyak mengerjakan beberapa project gitu. Dan dalam proses pengerjaan projectnya, teman-teman juga akan dibimbing mentor gitu. Dan hasil project yang teman-teman kerjakan itu bisa banget dicantumin di portofolio teman-teman. Nah, jadi itu mungkin sekilas ya tentang bootcamp upskilling. Syaratnya apa aja gitu kalau misalnya mau dapat diskon 10%. Yang pertama adalah follow akun LinkedIn-nya Iyoda, kemudian buat konten di LinkedIn dan mention Iyoda Academy, kemudian ikut kelas selama full 3 sesi dan aktif gitu ya. Dan terakhir adalah mengisi form presensi setiap hari atau setiap sesi. Nah, kemudian ini contoh untuk konten di LinkedIn-nya, kayak gitu ya teman-teman. Ada captionnya, terus ada mention speaker dan juga mention Yoda Academy pastinya gitu ya. Dan ada dokumentasinya. Nah, untuk captionnya silakan ya teman-teman sesuaikan aja dengan insight dan juga pengalaman yang teman-teman rasakan gitu ya selama mengikuti kelas gratis ini. Kayak gitu. Nah, mungkin sekian nih teman-teman untuk peraturan kelasnya. Aku akan buka sesi Q&A seperti biasa gitu ya terkait peraturan kelas atau hal apapun yang mau teman-teman tanyakan gitu. Boleh aku tunggu di kolom chat atau kalau misalnya aman teman-teman boleh ketik satu. Oke, satu, satu, satu. Nah, mungkin ada ya teman-teman yang tanya di chat WhatsApp gitu kalau tentang post test. Jadi post test itu teman-teman kerjakan boleh malam ini gitu ya atau boleh besok hari Sabtu gitu. Jadi akan aku buka nih teman-teman setelah kelasnya selesai sampai hari Sabtu untuk pengerjaan post test kayak gitu. Oke, kalau misalnya aman, seperti biasa ya teman-teman, kita mau ambil dokumentasi dulu. Jadi boleh nih teman-teman yang bisa on cam, boleh untuk on cam ya, aku tungguin selama 1 menit. Oke, daripada on cam ya. Udah 115 orang. Yuk teman-teman mungkin yang belum pernah on cam gitu ya, mau on cam karena ini sesi terakhir kita, supaya nanti ada gitu ya fotonya di dokumentasi yang aku share. Ya, nggak apa ya teman-teman kalau misalnya nggak bisa pakai background, atau kalau misalnya nggak bisa on cam karena terkendala juga nggak apa-apa gitu. Oke, apakah ada lagi yang ingin on cam? Oke, udah ya. Kalau misalnya udah, di aku ada 3 slide nih. Aku akan ambil gambar dari slide satu dulu. Aku hitung sampai 3 ya, teman-teman. Siap-siap untuk berpose. Satu, dua, tiga. Oke, kita move ke slide 2. Satu, dua, tiga. Terakhir, kita ke slide 3. Satu, dua, tiga. Oke, udah selesai teman-teman. Makasih yang udah bisa on cam gitu ya. Dan kalau misalnya memungkinkan untuk stay on cam, boleh banget nih untuk stay on cam karena kita akan memasuki ke pematerian inti kita pada malam hari ini kayak gitu. Nah, kalau di sesi sebelumnya itu kan kita udah belajar tentang gimana sih caranya riset kata kunci gitu ya, teman-teman. Nah, sekarang kita akan terapkan nih hasil dari kata kunci tersebut ke dalam blog atau ke dalam artikelnya kayak gitu.
Nah, untuk caranya bagaimana gitu ya, nanti akan kita kupas saat sesi pematerian. Dan sekarang karena pemateri kita juga sudah hadir di tengah-tengah kita, aku mau sapa dulu pematerinya. Ada Kak Rita. Halo, selamat malam Kak Rita. Selamat malam semuanya. Oke, Kak Rita gimana kabarnya nih Kak pada malam hari ini? Baik. Oke, baik ya. Semoga Karita baik dan kita semua juga baik nih, teman-teman. Oke, kalau misalnya Karita udah siap dan teman-teman semua juga udah siap gitu ya, aku langsung aja persilakan Karita untuk menyampaikan materinya. Silakan Karita. Oke teman-teman, saya izin share screen dulu ya. Oke teman-teman, apakah sudah terlihat ya slide-nya saya? Oke, sudah ya. Oke, selamat malam teman-teman semua. Jadi pada sesi terakhir ini, gongnya itu kita bakal belajar teknik penulisan blog SEO. Tapi sebelumnya, aku mau tanya nih ke teman-teman, gimana nih kabarnya? Apakah kalian masih bersemangat? Wah, semangat masih luar biasa. Oke, bagus nih. Aku suka nih semangatnya kalian semua. Ya, jadi hari ini langsung aja ya. Aku mau tanya ke kalian, kira-kira teman-teman di sini sudah pernah belum nulis blog di website gitu? Sudah pernah? Wow, sudah belum? Pernah, sudah. Oke. Jadi ada yang sudah pernah, ada yang belum. Oke, sekarang kita akan langsung aja ke materinya ya. Teman-teman di sini ada yang tahu nggak bedanya content writing sama copywriting? Kalau misalnya teman-teman tahu, kalian boleh chat di kolom chat apa sih bedanya? Atau misalnya kalau teman-teman mungkin belum pernah dengar, kira-kira teman-teman coba bayangkan kira-kira copywriting sama content writing itu apa gitu. Soalnya ini sangat penting ya, supaya kita itu nggak kebalik-balik. Soalnya content writing sama copywriting itu beda. Oke, di sini ada yang jawab. Kalau content writing lebih ke artikel, copywriting lebih ke marketing arahnya. Betul sekali. Benar. Selamat untuk Kak Nuril. Benar banget. Jadi, oh ya, slide-nya full screen. Oke. Oke. Nah, sekarang aku mau jelasin dulu copywriting itu apa. Mungkin dari teman-teman ada yang belum paham ya. Jadi copywriting itu dikutip dari laman American Writers and Artists Institute. Copywriting adalah proses menulis materi, pemasaran, dan promosi persuasif yang memotivasi orang untuk mengambil beberapa tindakan seperti melakukan pembelian, mengeklik tautan, menyumbang, ajakan hingga mempengaruhi orang untuk menghubungi bagian penjualan seperti itu. Jadi di sini jelas ya. Jadi copywriting itu tulisan yang intinya itu bakal menggerakkan audiens nanti untuk melakukan apa yang kita suruh gitu. Nah, beberapa copywriting itu ada berupa iklan, judul, CTA itu call to action. Jadi kalau misalnya di caption nanti pasti ada takdirannya, ayo segera daftar kelas ini gitu. Itu namanya CTA. Terus pesan yang pop up kalau misalnya kita lihat di toko oren atau toko ijo ya kan, misalnya kita belanja gitu ya di online shop, terus kalian itu tiba-tiba dapat notif gitu ya, seperti selamat Anda mendapatkan emas 2 gram gitu, selamat nomor Anda terpilih menjadi
sekian-sekian gitu. Pokoknya yang yang menyebabkan kita itu jadi penasaran apa nih kok ada sebuah ini ya kayak notif yang bikin kita itu bakal klik eh, ngeklik web tersebut gitu. Terus ada tagline atau slogan, terus ada kampanye seperti itu. Jadi materi copywriting itu adalah yang mencakup promosi tertulis yang dipublikasikan di media cetak ataupun online. Jadi mereka juga dapat menyertakan materi yang diucap seperti skrip yang digunakan untuk video iklan seperti itu. Terus juga bisa dalam bentuk promosi untuk restoran lokal, katalog, kemudian surat penggalangan dana dari organisasi amal atau surat penjualan untuk berbagai produk dan layanan untuk semua bentuk copywriting. Oke, next. Nah, sekarang bedanya content writing itu apa sih? Jadi, content writing itu adalah proses menulis konten yang dipublikasikan di media digital seperti website, blog, media sosial, email, atau materi pemasaran lainnya. Terus, eh, jadi isinya itu lebih kayak berupa artikel, terus postingan blog, teks untuk halaman web, terus deskripsi produk, release atau email promosi. Nah, tugasnya seorang content writer adalah menyampaikan pesan dengan jelas, menarik, dan sesuai dengan target pembaca. Nah, jenis-jenis content writing itu ada beberapa macam ya. Pertama itu ada blog post. Jadi yang kalau kita searching di Google, misalnya tips menurunkan berat badan, terus nanti keluar di Google nunjukin beberapa website, nah itu namanya blog blog post. Terus kemudian ada sosial media post dan juga ada product description. Product description itu adalah penjelasan detail tentang produk yang mencakup fitur-fitur, manfaat, spesifikasi untuk membantu calon pembeli dalam membuat keputusan. Kemudian juga ada email newsletter, yaitu konten yang dikirim melalui email untuk menyampaikan informasi penawaran atau pembaruan kepada pelanggan. Oke, jadi ini lebih jelasnya lagi bedanya di mana ya antara copywriter sama content writer. Pertama kalau dari tujuan. Nah, kalau copywriting itu tujuannya itu untuk mempersuasi audiens untuk mengambil aksi. Yaitu tadi supaya untuk cepat check out, kemudian cepat ikuti kelas ini, terus ya pokoknya untuk supaya audiens itu mengambil aksi gitu. Terus kalau content writing itu tujuannya lebih ke edukasi. Jadi supaya pembaca ini mengetahui informasi yang ingin kita sampaikan. Seperti itu. Oke, sekarang dari segi panjang kontennya itu juga berbeda. Nah, kalau misalnya eh, content writing dia itu panjang banget, sekitar 500 sampai 200, 2.500 kata. Nah, kalau misalnya copywriting dia itu lebih pendek, hanya kayak beberapa kalimat gitu saja. Jadi tujuan utamanya itu adalah mempengaruhi audiens kalau di copywriting gitu. Terus untuk gaya tulisannya juga berbeda. Kalau copywriter itu cenderung menggunakan gaya bahasa yang santai, tidak terlalu formal dalam tulisannya, tapi dengan fokus utamanya itu persuasi sehingga kesempurnaan tata bahasanya tidak selalu menjadi prioritas. Sebaliknya untuk content writer dia itu gaya penulisannya lebih formal karena konten yang dibuat itu informatif, edukasi, terus kesalahan tata bahasa dalam penggunaan konten itu bisa membuat pembaca mengalami kesulitan memahami isi tulisan. Bahkan berpotensi untuk menghentikan mereka dari membaca seluruh artikel. Selain itu, content writing sering melibatkan teknik SEO untuk meningkatkan lalu lintas ke situs web perusahaan. Jadi gaya tulisan itu sangat penting ya, jangan sampai kita kayak kebalik gitu. Karena ya kadang itu ada audiens yang sukanya itu pakai gaya bahasa yang formal, nggak suka yang eh, kalau misalnya kayak kita ngomong antar teman gitu ya, yang casual gitu. Mereka itu lebih suka yang lebih baku gitu.
Oke, kita langsung aja ya ke cara pembuatan konten website yang SEO friendly itu kayak gimana sih? Ya, oke. Pertama, dalam menetapkan tujuan konten untuk website, kita tuh harus punya panduannya. Pertama, jenis konten, tujuan jenis kontennya kalian tuh harus jelas gitu. Nah, di sini aku sudah kasih beberapa jenis untuk tujuan konten gitu ya. Yang pertama tuh kayak awareness. Awareness itu seperti namanya itu untuk membangun kesadaran ya. Jadi konten untuk membangun kesadaran audiens tentang masalah atau kebutuhan yang mungkin belum mereka sadarin. Atau misalnya content awareness itu supaya kalau misalnya kita kerja jadi digital marketing specialist gitu di sebuah brand, kita mau konten-konten kita itu dikenal sama audiens supaya audiens itu tahu ternyata brand ini tuh ada loh. Ternyata brand ini tuh membawa bisa menyelesaikan masalah dari yang dimiliki oleh audiens gitu. Contohnya ya, itu seperti kayak apa itu skincare berbasis retinol, terus kenapa kok penting menggunakan tabir surya setiap hari. Terus juga ada konten yang tujuannya itu untuk interest. Jadi supaya audiens itu setelah tahu konten kita, setelah tahu brand kita, audiens itu jadi minat. Mungkin, oh ternyata brand ini tuh ada ya. Kira-kira brand ini isinya apa aja sih? Gitu. Nah, jadi konten interest itu konten yang menampilkan bagaimana produk itu bisa memenuhi kebutuhan audiens. Contohnya, misalnya cara menggunakan Telegram, terus cara memilih produk pembersih wajah yang aman untuk kulit sensitif, seperti itu. Yang intinya itu membangun rasa penasaran dari si audiens ini atau target market kita gitu. Terus yang ketiga itu ada jenis konten yang consideration. Jadi membuat setelah orang audiens itu lihat konten kita, audiens itu sadar sama brand kita, terus audiens itu menjadi minat, kemudian audiens itu mulai mempertimbangkan kira-kira brand yang ini dengan brand yang kita itu bagus mana ya. Nah, di situ dia akan menjadi bimbang ya. Kira-kira pilih yang mana ya. Nah, konten consideration itu adalah konten mendalam untuk audiens yang mempertimbangkan solusi, membantu memperkuat posisi kita sebagai pilihan yang terbaik. Contohnya, misalnya share hosting sama cloud hosting. Jadi ada perbandingannya gitu. Terus misalnya perbandingan antara smartphone iPhone sama Android untuk kebutuhan fotografi. Nah ini kan jelas ya. Berarti tujuannya buat orang-orang yang hobi fotografer. Terus kira-kira bingung milih beli iPhone apa HP Android aja gitu dari segi kameranya. Kemudian dia akan dari konten yang kita berikan dia akan membandingkan gitu. Nah, yang terakhir adalah konten conversion atau konversi. Itu konten di mana eh, pembeli ini sudah tahu brand kita tuh seperti apa, produknya seperti apa, sudah dibandingkan juga dengan brand lain gitu. Lalu tak akhirannya ini audiens itu harus langsung check out gitu, harus langsung beli gitu. Nah, jadi konten ini itu konten yang lebih ke persuasif, jadi mendorong audiens itu untuk melakukan tindakan. Contohnya kayak membeli produk atau mendaftar layanan. Dan biasanya konten ini tuh ada CTA yang sangat jelas ya. Contohnya kayak daftar paket internet terbaik untuk rumah tangga, daftar sekarang untuk uji coba gratis aplikasi akuntansi, atau beli tiket konser online di sini aja kayak gitu. Mungkin sampai sini apakah teman-teman ada yang bingung bingung gitu atau mau bertanya silakan. Oke, belum ada ya. Oke, sekarang akan saya lanjut. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke pemilihan topik dan gaya penulisan. Nah, tujuan konten akan menentukan topik yang dipilih. Contohnya kalau kita mau bikin konten edukasi, nah
topiknya itu harus berfokus pada pembelajaran dan pengembangan keterampilan. Tapi kalau tujuannya untuk konversi, topik yang maka yang harus kita pilih adalah topik yang lebih menekankan pada manfaat dan fitur produk atau layanan. Makanya tadi saya sudah jelaskan ada beberapa macam konten ya. Nah, itu tergantung dari kebutuhan kita, jadi kita harus menyesuaikan gitu. Nah, tujuan konten itu juga mempengaruhi nada dan gaya penulisan. Contohnya, konten informatif itu dia formal, to the point. Kalau edukatif, dia itu lebih rinci dan eksploratif. Kalau konten konversi, itu gayanya biasanya lebih persuasif ya, langsung. Terus sering menggunakan bahasa emosional untuk mendorong tindakan pembaca. Oke, selanjutnya kita harus memperhatikan struktur dari website itu sendiri ya. Jadi struktur website itu mengacu pada tata informasi dalam situs atau cara situs itu diatur. Bisa dilihat dari bagaimana halaman-halaman itu saling terhubung satu sama lain. Kadang kan teman-teman suka lihat ya, misalnya kita baca berita di Kompas gitu ya. Terus kan ada beberapa halaman ya biasanya. Nah, halaman satu sampai halaman terakhir tuh pasti dia berhubungan gitu. Untuk pengelolaan yang baik, website itu perlu ditata dan dengan struktur yang jelas. Tanpa pengaturan yang tepat, website itu bisa tampak seperti kumpulan halaman yang acak yang bisa membuat pengguna dan mesin pencari itu kesulitan memahaminya. Nah, struktur dari penulisan website ini tuh punya urutannya gitu ya. Modelannya itu piramida. Pertama itu ada homepage, kedua kategori, ketiga subkategori, dan keempat itu ada halaman. Nah, ini saya mau tegaskan kenapa kita harus punya struktur website yang baik ya. Jadi ada beberapa manfaat yang bisa kita dapatkan kalau website kita itu teratur. Pertama, pengalaman pengguna yang lebih baik. Jadi struktur yang rapi membuat pengguna itu menjadi nyaman dalam menjelajahi dan menemukan informasi, meningkatkan peluang mereka kembali dan menjadi pelanggan setia. Kemudian untuk memudahkan Google dalam memahami website. Jadi dengan struktur yang jelas, itu mempermudah dari Googlebot-nya itu untuk menemukan indeks dan mengindeks konten utama, membantu meningkatkan peringkat dari hasil pencarian. Terus yang ketiga pasti meningkatkan kinerja SEO. Jadi struktur yang baik itu mendukung proses crawling dan indexing sehingga dapat mengoptimalkan performa dari SEO itu sendiri. Terus yang keempat, itu bisa mencegah kanibalisasi konten. Jadi struktur yang tepat itu mencegah konten serupa dalam situs bersaing di hasil pencarian yang dapat menghambat indeksasi dan menurunkan efektivitas SEO. Lanjut, sekarang kita menyusun struktur website yang baik itu memang penting, begitu juga dengan mengorganisir setiap halaman di dalamnya. Jadi pastikan kita tuh harus menggunakan heading heading hierarki agar pengguna maupun bot itu bisa memahami struktur situs secara logis. Jadi nanti di setiap konten itu kita harus menggunakan heading secara terstruktur, misalnya itu nanti saya akan tunjukkan bagaimana penulisannya seperti apa. Jadi ada heading satu, 2, 3, 4. Jadi kalau ini tuh terstruktur, nanti uh, pembacanya itu bakal gampang membaca konten kita gitu. Nah, ini adalah contoh dari penggunaan hierarki heading di website. Jadi misalnya judul artikel ya itu heading satu. Jadi heading satu itu untuk fontnya itu nanti dia besar, bold biasanya. Ini saya contohkan misalnya skincare ya. Panduan lengkap skincare harian untuk kulit sehat dan bersinar. Kemudian subjudulnya itu lebih membahas tentang kenapa kok perawatan kulit harian itu penting gitu. Biasanya di bold juga. Terus nanti ada narasi gitu. Setelah itu ada sub-sub judul. Sub-sub judul itu heading 3. Dia tulisannya lebih kecil lagi. Terus nanti ini ada poin-poin ya. Contohnya
manfaat membersihkan wajah setiap hari. Terus nanti dijelaskan, teman-teman nanti cari narasinya gitu. Terus ada pentingnya menggunakan pelembab, dilanjut lagi ke langkah-langkah skincare harian. Terus untuk sub-sub judul lainnya, contohnya membersihkan wajah, menggunakan toner. Jadi ini tutorial cara melakukan skincare dengan baik ya. Terus di sini ada detail langkahnya, cara memilih toner yang tepat, terus pilih serum yang sesuai jenis kulit. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman kerja di brand skincare gitu, nanti akhirannya di mungkin di heading keempat ini, itu teman-teman bisa cantumkan kayak call to action-nya untuk segera pakai produk dari brand A gitu. Terus nanti jangan lupa harus dikasih kesimpulan juga, sama jangan lupa harus ada gambarnya ya, harus ada fotonya. Karena kalau artikel itu biasanya harusnya lebih menarik kalau misalnya teman-teman kasih beberapa foto gitu. Lebih dari satu itu lebih baik sih gitu. Misalnya foto-fotonya nanti menunjukkan produk dari skincare. Seperti itu. Oke, ini sekarang saya punya case ya. Ini contohnya saya mau bikin tentang digital marketing untuk UMKM. Jadi teman-teman itu bisa bikin di Word atau di Excel gitu. Bikinlah tabel seperti ini. Jadi eh, isinya tuh tentang keyword ya, kata kunci. Nah, kemarin kan kita sudah belajar tentang SEMrush ya. Nah, pertama teman-teman kan udah tahu ya mau tulis topik utamanya tuh tentang strategi digital marketing untuk UMKM. Terus teman-teman cari di SEMrush yang berhubungan tentang digital marketing, berhubungan tentang UMKM. Nah, teman-teman cari keyword yang tinggi-tinggi ya, volumenya. Nah, contohnya kayak gini. Nah, ini hanya contoh ya, teman-teman, yang untuk nomor 4 sama nomor 5 itu kan dia long tail ya. Makanya volumenya itu kecil kalau teman-teman lihat gini. Soalnya ya ini kan memang khusus target audiensnya memang untuk orang-orang yang punya usaha UMKM gitu. Nah, teman-teman list dulu, nanti masukkan di Word atau di Excel. Ini boleh di screenshot ya, teman-teman. Gitu. Lanjut. Terus teman-teman buka lagi di SEMrush. Teman-teman cari keyword tadi. Itu kan biasanya nanti bakal keluar referensi artikel yang kemarin kita belajar tentang SERP. Nah, di situ nanti ada beberapa artikel. Teman-teman pilih paling enggak 3 atau 5. Itu nanti jadi tujuannya itu buat jadi referensi aja untuk penulisan artikel teman-teman. Tapi bukan berarti kayak teman-teman uh, nyontoh semua ini ngeplek gitu, enggak. Tapi cuma sebagai referensi. Soalnya, atau misalnya kalau teman-teman nggak mau cari di SEMrush, nggak apa-apa. Teman-teman tinggal searching aja di Google gitu, yang berhubungan dengan topik teman-teman, yang mau teman-teman tulis ya, gitu. Nanti teman-teman lihat di Google itu yang trending itu nomor satu tuh siapa, nomor dua, nomor tiga. Itu teman-teman list semuanya, linknya ditulis gitu. Nah, teman-teman baca, nanti teman-teman kira-kira bakal kepikiran mau nulisnya seperti apa gitu. Nah, ini contoh ya. Ini contoh saya bikin tulisannya. Jadi teman-teman nanti bikin di Word atau di Excel, tapi di Word juga lebih enak sih. Nah, teman-teman tulis judul yang super menarik ya, yang clickbait tapi nggak nipu gitu ya. Contohnya kayak misalnya ini saya gunakan 5 strategi digital marketing agar UMKM makin sukses. Nah, ini kan judulnya menarik ya. Buat teman-teman yang mau berusaha terus bingung gimana caranya strateginya supaya UMKM sukses, ketika membaca judul ini pasti uh, audiens itu bakal langsung ngeklik. Audiens itu bakal langsung penasaran gimana sih strateginya gitu. Nah, ini bebas ya teman-teman, judulnya seperti apa, semenarik mungkin, sekreatif mungkin gitu. Nah, setelah ada judul, nanti teman-teman tulis narasinya. Nah, narasi ini bisa kayak 1 2 paragraf, 3 paragraf juga boleh. Nggak usah terlalu panjang-panjang juga gitu.
Nah, ini contohnya saya kan nulisnya penggunaan iklan konvensional kini dianggap kurang efektif dalam mempromosikan produk kepada pelanggan baru. Ini kan eh, menjawab kayak problemnya orang pengusaha UMKM kadang-kadang kan eh, sering menggunakan iklan-iklan konvensional misalnya dalam bentuk brosur atau koran masih nggak tahu ya mungkin sekarang apakah masih ngiklan lewat koran juga ya kan. Tapi kan sekarang zaman sekarang itu orang-orang jarang ya buka apa beli koran, berlangganan koran gitu. Jadi iklan konvensional itu sekarang tuh memang kurang efektif. Nah, sekarang kan soalnya aktivitas manusia itu beralih ke teknologi. Sekarang kan kita pakai HP, terus pakai internet gitu. Nah, jadi saya di sini menjelaskan bahwa digital marketing itu sekarang bisa lewat sekarang teknologi marketing itu bisa lewat digital gitu. Nah, hal ini membuka peluang bagi UMKM untuk memperkuat merek dan menjangkau lebih banyak pelanggan lewat digital ya. Jadi strategi pemasaran online atau yang dikenal dengan digital marketing itu sangat dibutuhkan. Nah, terus di sini saya menjelaskan digital marketing itu apa sih gitu. Kadang kadang itu yang audiens dari Google itu kan beragam ini ya, umurnya beragam, beragam usia. Mungkin ada orang-orang yang sudah tua, umurnya sudah lanjut usia. Nah, di situ kan mereka kurang mengerti tentang digital marketing itu seperti apa gitu. Jadi yang saya jelasin digital marketing adalah proses mempromosikan produk secara online seperti itu. Nah, di sini saya langsung eh, lanjut ke heading kedua. Heading kedua itu subjudulnya ya. Kenapa strategi digital marketing sangat penting bagi UMKM? Ini adalah heading keduanya. Nah, ini saya jelaskan juga memaksimalkan pengguna digital marketing untuk mendukung kesuksesan UMKM memberikan berbagai keuntungan yang bisa kamu nikmati. Berikut adalah beberapa manfaat yang bisa kamu peroleh dari mengimplementasikan strategi digital marketing dan bisnis kamu. Nah, di sini kan ada poin-poin 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini poin-poin ini adalah heading ketiga. Jadi seperti itu. Jadi ini adalah heading ketiga, terus nanti diberikan penjelasan. Ini penjelasannya sebenarnya cukup singkat. Kalau misalnya teman-teman mau lebih panjang itu lebih baik gitu. Yang penting kita tuh membuat konten tuh harus yang eh, rich, istilahnya itu apa ya? Harus yang bermutu gitu, yang memberikan dampak buat orang-orang, yang berguna buat orang-orang gitu. Jadi sebisa mungkin di sub-sub judul ini teman-teman kasih semua informasi yang dibutuhkan oleh audiens gitu. Nah, di sini tuh teman-teman bisa kasih gambar-gambar juga ya, gambar-gambar gitu. Terus gambarnya ya lebih dari satu, itu lebih baik sih. Terus yang kedua, penargetan pelanggan yang lebih cepat. Digital marketing memungkinkan kamu untuk memfokuskan upaya pemasaran pada pelanggan yang lebih relevan dengan produk yang ditawarkan. Terdapat berbagai alat canggih yang dapat membantu menyempurnakan kampanye pemasaran untuk menjangkau audiens yang lebih tepat sesuai dengan tujuan yang diinginkan gitu. Ini kita bisa kasih tahu gimana caranya Google Ads segala macam ya, gitu. Terus ini adalah sub-sub judul lainnya ya. Ini adalah penghematan biaya yang lebih efisien. Nah, ini untuk menjawab permasalahan dari audiens yang biasanya kan kalau iklan konvensional lewat banner itu kan butuh biaya yang sangat banyak ya. Terus target marketnya juga nggak jelas gitu. Nah, sedangkan kalau kita di digital marketing itu kita kan bisa lewat iklan, dari iklan tersebut kita bisa eh, menargetkan audiensnya itu usia berapa, gender, terus kebiasaannya itu semua jadi lebih simple dan juga lebih murah biayanya gitu. Terus ini kita juga bisa analisis data untuk mengambil keputusan. Dari sini kan saya juga menjawab bahwa digital marketing itu setelah kita mempromosikan gitu lewat online, kita kan bisa lihat data-data analytics-nya seperti itu. Jadi beda ya dengan iklan-iklan konvensional itu tidak tidak ada
analisis datanya gitu. Jadi takutnya nanti sasaran produknya nggak jelas gitu. Terus yang terakhir ini meningkatkan interaksi langsung dengan pelanggan. Kalau sekarang jam sekarang kan media sosial itu ada uh, komen, like, share. Terus nanti pelanggan itu kalau penasaran bisa tinggal tanya. Tapi kalau iklan banner gimana caranya pelanggan itu mau tanya ya kan? Gitu. Nah, itu melanjutkan dari uh, heading yang kedua ya. Ini tuh heading keduanya strategi digital marketing agar usaha kamu semakin sukses gitu. Jadi ini ada heading keduanya, terus ini saya menjelaskan lagi, terus maksimalkan menggunakan media sosial ini yang angka-angka ini juga heading ketiga. Terus ini juga mengembangkan SEO, terus meningkatkan pemasaran konten, terus berkolaborasi dengan influencer marketing. Nah, ini kita jelaskan dengan secara terperinci, terus jangan lupa untuk kasih kesimpulan. Jadi, nanti perkembangan teknologi memang menghadirkan tantangan baru bagi UMKM, namun kamu bisa menghadapinya dengan memulai pemanfaatan teknologi dan menerapkan strategi digital marketing untuk memperkenalkan merek serta menarik pelanggan baru. Terus sesuaikan strategi strategi digital marketing ini dengan jenis produk yang kamu tawarkan, target pasar, dan anggaran yang kamu pilih. Pelajari tren digital terkini untuk menciptakan strategi yang tepat guna dan efektif mencapai tujuan yang kamu inginkan. Nah, di kesimpulan ini teman-teman juga bisa kasih call to action. Misalnya kalau teman-teman punya video gitu, YouTube, bikin konten YouTube, terus teman-teman ajak untuk penjelasan lebih lanjutnya silakan tonton video di link berikut gitu. Itu bisa juga gitu. Terus kalau misalnya uh, kita memasarkan brand gitu, untuk lebih lanjutnya segera langsung hubungi ini nomor ini untuk mendapatkan produk kami karena produk kami itu terbatas gitu. Contohnya kayak gitu. Sekarang aku mau jawabin pertanyaan teman-teman ya. Ini dari kolom chat dulu, saya lihat dulu. Oke, halo Kak, aku aku kan content creator, biasa nulis blog untuk NGO dengan audiens teenagers. Misalnya untuk artikel 500 kata, biasanya ada minimal keyword nggak? Apakah harus benar-benar unik banget keywordnya? Ya, jadi kalau menurut saya, eh, untuk minimal keywordnya itu sebenarnya nggak ada ya, nggak pernah tertulis gitu. Cuman kalau setahu saya, keyword itu nggak boleh banyak-banyak. Ya mungkin keyword itu ya paling banyak 10 kali ya. Nah, kita kan bisa cari di Semrush atau Ahrefs gitu. Kita cari keyword-keyword yang benar-benar kita butuhkan aja. Jangan sampai double-double karena nanti itu bakal overlapping gitu. Jadinya nggak maksimal. Terus ya apakah harus benar-benar unik? Tinggal dicari aja untuk volumenya. Terus cari juga kalau bisa cari di Google Trends juga sih untuk kira-kira kata-kata tersebut trending atau tidak gitu. Dicari oleh orang-orang di daerah mana aja gitu. Kemarin kan kita sudah belajar Google Trends ya gitu. Saya kira kalian paham yang kalau misalnya kita searching satu kata gitu, terus nanti kita bisa lihat lokasinya itu di mana-mana gitu. Nah, itu bakal lebih jelas lagi bisa membantu kita. Kak, kalau keyword yang efektif itu keyword nyambung apa pisah? Nah, untuk keyword ini sebenarnya eh, nyambung apa pisah sama aja sih. Tapi gini loh, kalau eh, satu dua kata, kalau memang dua suku kata ya memang kalau harus dipisah ya dipisah aja sih, Kak, apa gitu. Kalau nyambung rasanya misalnya apa ya? eh, Coklat Dubai gitu kan pasti dipisah ya, nggak mungkin nyambung. Kalau nyambung kan malah nanti orang-orang mikirnya apa gitu kan, malah nggak sesuai dengan targetnya gitu. Halo Kak, untuk penempatan keyword apakah di dalam tulisan atau seperti apa? Ya, jadi kalau misalnya kita di website itu, misalnya kita mau upload di mana ya?
di blogger.com gitu ya. Kan kita kan login. Terus habis itu kita login dulu, terus masuk, terus habis itu kita langsung tulis. Di situ kan uh, ada tempat untuk tulisan judul, terus ada deskripsi, yaitu isi. Nah, itu nanti kita tinggal yang kita tulis di note itu kita tinggal copy, terus kita paste di sana, terus hashtagnya juga di situ. Kalau nggak salah ada tempat untuk kasih hashtagnya kalau nggak salah ya. Saya agak lupa gitu. Tapi ada gitu. Terus nanti tinggal di upload. Izin bertanya Kak Rita, menekankan fitur produk dan manfaat biar nggak overclaim gimana? Jadi ya kalau ini tergantung apa ya, kita tuh kalau overclaim kan sekarang dianggap sebagai kejahatan ya, karena seperti yang baru-baru berita-berita yang baru terdengar ini ya tentang skincare gitu yang overclaim gitu. Kalau bisa kalian ini semua tergantung dari kita yang menulis ya. Kalau kita sebagai penulis tuh harus yang jujur sih menurut saya. Jadi ngomong apa adanya, jangan yang terlalu, maksudnya kita me- apa ya, membagusin produk kita. Namanya kita kalau jualan kita pasti ngomong oh produk kita bagus gitu ya. Tapi jangan terlalu over gitu. Misalnya produk skincare gitu ya. Terus kita ngomong, oh produk ini kalau kalian pakai produk ini dari umur 50 tahun, kalian bisa awet muda, pakai ini langsung jadi umur 20 tahun. Itu kan ya nggak mungkin gitu. Jadi ya kita sebagai penulis itu ya harus ya jujur, berintegritas ya, jangan terlalu uh, terlalu apa ya, clickbait, terlalu melebih-lebihkan sesuatu gitu. Halo Mbak, kalau menulis untuk marketing dengan jenis human interest, effort enggak? Ya, menulis marketing dengan jenis gimana? Ini maksudnya gimana ya Kak Icu? Human interest, effort Kak? Maksudnya untuk effortnya itu kita ngoyo nggak untuk apa ya bahasa Indonesia yang benar itu. Kita berusaha banget gitu ya untuk cari infonya ya kalau saya nangkepnya gitu. Ya kalau menurut saya tergantung dari apa yang kita bahas kan biasanya kita harus menguasai apa yang kita mau bahas gitu ya. Jadi untuk effort apa enggaknya sekarang menurut saya kalau cari informasi kan bisa di mana-mana aja sih. Kita bisa belajar lewat kursus atau kita belajar dari Google pun juga bisa atau video. Jadi eh, untuk effort banget apa enggaknya ya tergantung dari diri kita sendiri gitu. Apakah ada pertanyaan lagi? Belum ada ya. Nah, ini adalah contoh dari gambarnya ya. Ini saya pakai AI aja kalau gambar kayak gini. Tapi kalau teman-teman mau cari gambar yang lebih real gitu, lebih real, teman-teman tuh bisa cari di kayak PNG Wing atau uh, website-website yang kayak Shutterstock. Tapi itu bayar ya kayaknya. Kalau nggak salah bayar sih. Tapi teman-teman bisa cari kok di internet itu banyak kok yang website-website gratis yang menyediakan gambar-gambar. Atau kalau misalnya kalian lebih effort lagi, kalian mau foto sendiri produk-produk kalian, itu boleh banget gitu. Jadi kalian ada gambar-gambar sendiri gitu. Nah, ini akhirnya adalah ini saya mau mengingatkan aja kalau setiap potongan konten tuh harus dimulai dengan brief konten yang jelas gitu. Jadi sebelum kalian nulis konten itu, kalian pikirkan lagi tujuan kontennya itu apa yang ingin kita capai dari konten ini. Terus target audiens itu siapa yang kita coba jangkau. Jadi demografik itu penting banget ya. Demografik itu kita analisa kira-kira dia ini target audiensnya itu siapa, dari ekonomi yang menengah kah, atau yang seperti apa, terus kemudian yang dia itu pekerjaannya apa, terus kalau perlu penghasilannya berapa kira-kira. Karena kalau misalnya kita mau apa ya promosiin produk brand-brand gitu ya,
kan kalau kita mau promosiin produk brand itu kita harus lihat juga ya market analisisnya untuk orang yang berpenghasilan berapa gitu. Misalnya 10 juta atau menengah ke atas lagi di atas 25 juta. Nah, itu kan tergantung dari produknya kita. Terus dari gendernya bisa cewek atau cowok, terus atau bebas semua untuk semua gender, terus untuk umur juga bisa kita lihat umurnya itu muda atau mungkin dari segala umur juga bisa atau hanya untuk kalangan umur yang menengah saja gitu. Nah, itu teman-teman harus list, teman-teman nanti bikin di Excel gitu. Itu buat teman-teman nanti save gitu datanya supaya teman-teman nanti selalu ingat patokannya itu seperti itu gitu. Terus target kata kunci apa yang harus dioptimalkan. Ya tergantung dari eh, brand brand kalian butuhnya apa, tergantung dari konten apa yang mau kalian angkat gitu. Terus poin-poin utama apa aja yang harus dibahas. Seperti tadi kan saya sudah contohkan, poin-poinnya itu menjawab dari permasalahan yang ada yang dialami oleh audiens gitu. Terus ini terakhir call to actionnya apa aja aksi yang kita ingin pembaca itu lakukan setelah membaca artikel gitu. Bisa lihat link video berikut, kemudian bisa aja langsung check out bayar gitu. Ya, itu kurang lebih dari materi yang saya sampaikan. Ya, semoga bermanfaat ya teman-teman. Terus sampai sini, apakah ada yang mau bertanya? Gitu. Oke, aku langsung ambil alih nih ya, Karita. Sebelumnya terima kasih banyak ya, Karita, atas ilmunya. Malam ini cukup singkat dibandingkan yang kemarin gitu ya. Jadi kita lebih banyak diskusi aja nih, mungkin teman-teman gitu ya. Tadi aku lihat di kolom chat juga udah banyak ya yang pernah membuat blog atau artikel gitu. Nah, mungkin teman-teman yang masih kebingungan gitu ya, sesuai dengan case yang teman-teman alami sendiri, boleh banget nih konsultasi ke Kak Rita gitu. Kalau misalnya ada yang mau bertanya, boleh untuk raise hand gitu ya. Nanti aku akan persilahkan untuk on mic. Nah, sambil menunggu yang mau bertanya nih Kak, udah ada satu yang bertanya di kolom chat nih Kak Rita. Halo Kak Rita, yang like aku atau gimana nih di teman-teman? Di teman-teman aku aman nggak? Agak putus-putus sih Kak tadi. Oke, berarti mungkin di Karita ya sinyalnya kurang baik. Di sini ada yang bertanya nih Kak di kolom chat. Aku langsung bacain aja ya Kak. Dari Kak Sadria. Halo Kak, saya ingin bertanya bagaimana sih cara yang tepat untuk mengoptimasi SEO ke web portal berita? Semisal keadaan traffic websitenya sedang down dan struktur heading H1 apakah optimal diterapkan di artikel berita? Sebagai content writer, saya sebaiknya harus melakukan apa terhadap tulisan artikel news agar bisa menembus ranking Google atau minimal muncul di Google Discovery. Apakah ada strategi khusus berdasarkan permasalahan webnya ini? Terima kasih. Mungkin boleh dijawab dulu, Karita. Oke, jadi kalau menurut saya misalnya kita sudah upload terus konten kita naik terus kemudian turun itu kan memang hal yang wajar ya. Tapi mungkin yang bisa saya sarankan itu kita menambah eh, kata kunci yang sedang trending gitu. Jadi kita tambahin hashtag aja yang sedang trending kita cari di Google Trends, terus kita tambahin aja di website kita. Jadi kita kan bisa ini ya kayak membenerin kayak revisi dari konten yang kita buat ya di website gitu. Nah, bisa juga nanti dari kata kunci tersebut, bisa kayak judul kita itu
ternyata tidak relevan dengan kata kunci yang lagi trending ini. Ya tinggal diganti aja sih gitu. Kalau menurut saya sih gitu. Oke, semoga Kak Sadria terjawab ya Kak pertanyaannya. Nah, mungkin teman-teman kalau misalnya ada yang mau bertanya langsung di raise hand boleh banget ya, aku tungguin. Sambil kita baca-bacain lagi nih Kak di kolom chat dari Kak Sekar. Hai Kak, aku pernah dikasih tahu kalau pakai judul mengandung angka itu bakal lebih efektif. Misal 5 cara glow up instan DKK. Kira-kira betul gak ya Kak? Gimana nih Kak Rita? Boleh dijawab. Kalau menurut saya sih bener ya. Kadang kalau misalnya kita cari sesuatu gitu, misalnya cari informasi sesuatu, kadang ya memang audiens tuh bakal lihat kayak misalnya gini, coba cari topik ya apa caranya 10 tips digital marketing supaya digital marketingmu itu sukses gitu. Terus ada satu konten lagi yang ngomong begini 20 tips yang harus kalian lakukan supaya digital marketingmu sukses gitu. Ya kalau saya pasti pilih yang 20 dong daripada yang 10 gitu. Atau saya bakal pilih yang ada angkanya daripada yang eh, begini tips-tips yang harus dilakukan supaya digital marketing kamu sukses gitu. Kalau menurut saya lebih menarik yang ada angkanya sih gitu. Saya setuju. Oke, jadi secara organik tuh orang-orang kayaknya lebih tertarik ke sesuatu yang kuantitatif gitu ya, Kak. Jelas kayak gitu. Oke, semoga terjawab ya, Kak Sekar. Selanjutnya ada dari Kak Andi nih. Kak Rita izin bertanya, untuk pembuatan artikel sendiri, apakah boleh berbagai niche atau difokuskan pada satu niche untuk satu website, Kak? Semisal saya kadang nulis artikel tentang parenting, besok beauty, besok politik, atau harus satu niche aja? Terima kasih, Kak. Boleh dijawab, Kak Rita. Kalau saya pribadi, saya tuh lebih suka yang niche-nya satu sih. Jadi orang pembaca itu bisa tahu kayak kita nih sebenarnya nulisnya konten apa aja sih, kontennya fokus di mana gitu. Dengan kita cuman satu niche itu, pembaca itu bisa tahu kalau oh kita tuh expert di bidang itu. Tapi kalau misalnya nanti sebenarnya nggak ada masalah sih kalau misalnya mau bikin konten dengan niche-niche yang lain sih. Tapi baiknya kalau di awal lebih baik satu niche dulu. Oke, jadi difokusin dulu gitu ya, kamu bahasnya tentang topik apa nih, kayak gitu. Oke, selanjutnya ada dari Kak Angga nih, Kak. Izin bertanya, Kak, mungkin agak terlalu jauh. Sebagai contoh, jika kita menjadi jasa SEO copywriting, konten artikel website yang menggabungkan teknik SEO dan copywriting konten, adakah Kak standar rate price atau menentukan harga standar? Bagaimana menentukan harga per project? Misal satu halaman landing page 10 section dari suatu website produk. Terima kasih sebelumnya, Kak. Ini lebih ke profesinya ya, Kak ya. Gimana nih kalau menurut Karita? Mungkin boleh dijawab, Kak. Wah, yang ini berat nih, jujur aja. Tapi kalau menurut saya ya, kalau saya sendiri kan content creator, saya biasanya kan memang kerja sama brand-brand gitu. Kalau kita eh, berkata soal rate price-nya ya, rate cut gitu, rate price gitu, itu kita lebih baik kita lakukan analisa dulu sih, Kak. Jadi kita tanya yang orang-orang yang sudah kerja menjadi seorang SEO copywriting gitu, kita tanya biasanya standarnya berapa gitu. Atau kita bisa kontak-kontak di sosial media biasanya kan ada kan ya yang eh, membuka jasa gitu. Nah, kita tanya aja kira-kira biasanya mereka price-nya berapa gitu. Dari situ kan kita cari beberapa orang-orang biasanya dia rate-nya berapa, nanti kita bisa kasih standar kita sendiri gitu. Ya nggak harus sama sama teman.
sama orang-orang yang mungkin sudah lebih berpengalaman gitu, tapi kita paling nggak punya patokannya sih, kayak gitu. Oke, gimana nih Kak Angga? Semoga terjawab ya. Nah, mungkin teman-teman kalau misalnya ada yang mau ditanyakan lagi, boleh banget nih gitu ya ke Karita. Aku pengen tanya dulu sih ke Karita. Eh, Kalau misalnya kita ulang nih Kak kemarin tentang keyword research gitu ya. Kemarin tuh sempat ada yang tanya gitu ya kan di SEMrush itu tuh banyak banget ya Kak apa namanya tulisan di samping kirinya. Nah itu tuh buat apa aja sih Kak kayak gitu. Kira-kira sinyal Karita memungkinkan nggak kalau misalnya kita bahas nih gitu. Nah, ini masalahnya saya nih kalau share screen di apa Google itu muter-muter gitu loh Kak dari kemarin. Tapi sebenarnya SEMrush itu punya banyak tools-tools ya kayak keyword gap. Saya ya lupa ya beberapa macam toolsnya gitu. Tapi kalau nggak salah bisa apa ada research gap-nya ada apa lagi ya? Coba saya cek dulu. Kalau setahu saya juga kalau misalnya kalian kalian bebas pilih tools yang ada di SEMrush itu asalkan nggak lebih dari 10. Jadi kalian bisa cobain semua gitu. Domain overview, terus ada traffic analysis, backlink gap, itu juga gitu. Kalau saya sih sukanya pakai ini ya, apa namanya, keyword gap itu, terus analisis apa kata kunci itu aja sih sebenarnya gitu. Ada juga SEO yang konten template itu saya sempat lihat sih orang-orang pakai di TikTok gitu. Jadi bisa dibuatkan konten template-nya gitu. Cuman kalau nggak salah ini bayar takkirannya itu harus berlangganan gitu. Tapi kalau teman-teman ada budget lebih, boleh banget loh pakai SEMrush ini. Menurut saya bagus banget. Oke, jadi di SEMrush tuh bukan hanya untuk cari kata kunci ya, Kak. Jadi di sana tuh banyak tab karena bisa pakai banyak fitur gitu. Tapi mungkin emang nggak semuanya free, ada yang berbayar juga gitu ya, Kak Rita. Benar. Oke, gimana nih dari teman-teman? Apakah ada yang mau ditanyakan lagi terkait cara menulis blog SEO gitu ya? Tadi aku lihat juga gitu di chat udah banyak banget nih yang udah pernah menulis blog gitu. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain sesuai case yang dialami sendiri pada saat menulis blog kemarin gitu, atau pengen tahu gimana sih caranya supaya gini-gini-gini gitu ya. Boleh banget nih tanyain ke Karita. Mungkin aku tungguin selama 1 menit kali ya teman-teman. Kalau Kak, aku mau izin bertanya, boleh? Boleh Kak, adakah siapa ya tadi? Boleh Aku sih, sambil raise hand. iya. Jadi ini kan aku kerja di perusahaan yang berhubungan dengan listrik. Nah, aku itu mau buat artikel. Nah, kebetulan di Google Trends itu lagi rame karena ada bencana kebakaran di salah satu mall. Nah, apakah boleh buat artikel tentang hal tersebut sekaligus promosiin perusahaan sama ngasih edukasi juga agar tidak terjadi kebakaran dalam bidang elektrikal? Aku pernah pengen buat, tapi dia ditolak karena katanya itu kurang etis sih. Tapi apa boleh tetap lanjut buat atau gimana? Itu aja Kak, terima kasih. Oke, terima kasih. Tadi ada Kak Aulia ya. Mungkin boleh dijawab nih Kak Rita. Ya, kalau menurut saya lebih baik jangan sih. Kalau menurut saya, soalnya itu kan kita nggak mau dipikirnya seperti apa ya? Kita kayak aji mumpung gitu ya. Kalau yang saya tangkap gitu, kalau misalnya ada kebakaran, kan kita kondisinya ya pasti sedih ya. Kok dijadikan konten promosi gitu, kayaknya memang bener sih kurang etis. Kalau menurut saya lebih baik bikinnya apa ya lebih dipisah aja kalau misalnya mau bikin tentang berita itu kan nggak masalah ya berita aja gitu tapi bukan
untuk konten promosi gitu. Kalau menurut saya sih gitu. Oke, gimana nih Kak Aulia? Eh, aku mau nanya lagi, jadi kan misalkan ini kan website perusahaannya ini lebih ke company profile. Jadi ditambah berita itu nggak apa-apa ya? Jadi maksudnya itu kakak ini kan ada company profile terus kakak mau masukin kayak konten yang baru saja terjadi kebakaran gitu ya, kayak informasi gitu. Iya, kayak gitu. Oh menurut saya jangan sih kak, gitu kan soalnya itu company profile ya. Jadi lebih baik bikin konten yang tentang kayak apa ya edukatif kayak bagaimana cara menggunakan ini pemasangan listrik gitu. Ya, yang lebih edukatif, yang lebih apa ya? Jangan bikin yang tentang berita-berita kebakaran gitu sih, Kak. Baik, Kak. Terima kasih atas jawabannya. Oke, terima kasih ya Kak Aulia. Mungkin tadi aku mau nambahin sedikit ya Kak, tentang mungkin ini berkaitan sama pilar konten ya Kak. Jadi kayak tipe konten itu kan di digital marketing, tadi ada edukasi, ada inspirasi, ada hiburan, sama satu lagi ada, apa ya Kak Rita, satu lagi, lupa. Oke, pokoknya ada empat lah gitu ya, Kak. Jadi mungkin temen-temen kalau misalnya pengen bikin niche konten gitu ya, atau mau mengkreasikan konten bisa nih gitu ya, pakai empat pilar konten tadi gitu. Oke, apakah ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Ini kayaknya udah pada lumayan paham semua ya, Kak. Soalnya tadi udah banyak yang udah pernah buat blog sih gitu. Mungkin kita tunggu selama 1 menit lagi kali ya. Siapa tahu ada nih yang kepikiran mau bertanya gitu. Oh iya, link absen ya teman-teman. Sebentar. Udah sesi Q&A. Nah, ada satu lagi nih Kak yang bertanya di kolom chat dari Kak Fitria. Kak izin bertanya, tadi kan menjadi SEO juga akan berhubungan dengan influencer marketing. Eh Kalau berkolaborasi sama Call, tugas seorang SEO biasanya apa aja Kak? Mungkin boleh dijawab Kak Rita. Ya, sebenarnya SEO itu lebih ke bagian dari juga digital marketing ya. Maksudnya SEO kan dia lebih spesialis di SEO aja gitu. Tapi kalau misalnya di digital marketing, itu kalau misalnya kerjasama KOL, itu biasanya dia lebih ke cari ini sih KOL, research KOL, terus juga nanti dia berkomunikasi sama KOL, misalnya kerjasama gitu, nanti bagian yang ngontakin KOL itu by DM atau by apa email gitu ya biasanya. Terus biasanya juga bagian yang itu sebenarnya bagian digital marketing itu nanti dia bagian yang nego-nego price-nya dari red card gitu sih. Terus yang kasih brief juga konten brief itu juga bagian digital marketing gitu. Oke, jadi ini ya Kak Rita lebih kayak kita tuh sebagai digital marketing lebih ke teknisnya gitu ya. Sedangkan si influencer nih ya udah tinggal terima jadi briefnya mau dibuat kayak gimana gitu ya Kak ya. Ini kebetulan Betul. Kak Rita selain SEO juga influencernya gitu. Jadi double-double nih Kak Rita. Oke, semoga terjawab ya Kak Fitria.
Selanjutnya ada satu lagi nih, kayak yang bertanya, Kak, setiap paragraf apakah harus mengandung keyword? Gimana nih Kak, kalau setiap paragraf ada keywordnya? Kalau saya lebih baik ada sih kayak dicantum-cantumin. Soalnya kan kalau kita belajar kayak bahasa Indonesia gitu ya, per paragraf dan paragraf lainnya itu kan harus saling berhubungan ya, saling nyambung gitu. Masa kita kalau bahas A, di paragraf kedua kita bahas C kan nggak mungkin gitu. Jadi sebisa mungkin kita harus kata kuncinya tuh ada di setiap paragraf gitu. Ya itu sih yang saya rasa seperti itu. Oke, tapi kayak ada batasnya gak sih Kak? Kayak misalnya kan nggak boleh terlalu banyak juga gitu ya. Ada gak sih batas penggunaan keywordnya nih? Kan tadi di setiap paragraf direkomendasikan ada gitu. Oh enggak, untuk keyword itu kan beda ya, hashtag gitu ya. Tapi kalau untuk di tulisannya, narasinya sebenarnya sih enggak ada patokan yang harus seberapa gitu. Yang penting tulisan kita tuh nyaman sih sebenarnya, nyaman dibaca orang. Jangan kita paksa-paksain juga sih kalau tiap paragraf, tiap kalimat harus ada kata-kata tersebut kan ya nggak enak, jadinya aneh gitu. Oke, jadi kayak berarti ditulis aja lah ya Kak secara natural, tapi tetap nih diselip-selipin kayak gitu ya. Oke, semoga terjawab ya Kak Arvin. Apakah ada yang bertanya lagi? Dari Kak Fitria, baik Kak, sudah terjawab. Ada dari Kak Zunari, mau tanya bagaimana memilih backlink untuk website kita Kak? Mungkin boleh dijawab Kak Rita? Kita setahu saya ya kalau untuk backlink itu kita tinggal search aja di Google. Di situ kan ada untuk bagian yang backlink itu kayak kita search aja di Google gitu. Biasanya mereka ada jasa backlink gitu. Kita tinggal klik terus nanti kita tinggal komunikasikan sih sama orangnya kira-kira kita pakai backlink tersebut apa enggak gitu. Oke, semoga terjawab ya Kak Zunari. Selanjutnya ada dari Kak Abed nih Kak. Wah, dikasih waktu jadi banyak yang nanya nih Kak. Ada Kak Abed. Halo Kak, izin bertanya, kalau kasus overlapping keyword itu seperti apa ya Kak? Apakah bisa dicontohkan? Kalau setahu saya, overlapping keyword itu tuh kita menggunakan keyword yang sama gitu. Jadi contohnya kayak eh, sebenarnya kayak gak sengaja ya mungkin kayak digital marketing terus kita apa tulis kata kunci lagi digital marketing gitu loh. Jadi kalau menurut saya lebih baik kalau keyword itu kalau bisa berbeda-beda tapi dia tuh masih ada hubungannya gitu. Ya gitu sih menurut saya. Jadi itu yang harus dihindarin gitu. Oke, semoga terjawab ya Kak Abed. Selanjutnya ada dari Kak Desi nih Kak. Maaf, pengetahuan saja, terlalu banyak keyword juga nggak bagus, idealnya 2% per artikel gitu. Jadi mungkin memang nggak saklek gitu ya Kak. Kadang digital marketing itu di satu orang spesialis works, kadang juga enggak kayak gitu. Jadi dari Kak Desi, ini idealnya 2% per artikel kayak gitu. Nah, mungkin teman-teman ada kayak ingin ditanyakan lagi ke Karita. Oke, kayaknya udah pada paham semua nih ya, Kak. Oh, masih ada nih satu dari Kak Silvi. Baru aja pengen aku tutup nih, Kak. Mau tanya, Kak, kalau brainstorm ide artikel, Kakak biasanya gimana ya? Gimana tuh, Kak? Saya gampang. Kalau saya tuh biasanya cari di Google Trends atau saya tuh bisa cari di eh, aplikasi sosial media lainnya gitu. Saya cari di TikTok gitu. Misalnya yang sekarang terjadi itu kan banyak ya eh, di TikTok gitu ngomongin tentang kejadian kecelakaan tol Cipularang gitu. Terus dari situ saya jadi kepikiran mau bikin konten itu. Terus saya cek juga nanti di Google Trends-nya ternyata
pasti tinggi ya, tinggi. Terus saya dari situ saya kepikiran untuk bikin uh, konten tentang uh, berita tol Cipularang gitu aja sih. Oke, semoga Kak Silvi terjawab ya pertanyaannya. Oh, ada lagi nih Kak. Maaf Kak, tadi kata Kak Rita antara keyword dan hashtag itu berbeda ya. Tapi kalau di CMS atau WordPress itu ada kolom untuk tag. Apa itu bisa diisi keyword? Gimana Uh, nih Kak kalau Rita? kalau saya untuk WordPress belum pernah coba sih. Saya cobanya itu di Blogger. Coba Blogger itu ada tempat untuk hashtagnya gitu. Saya tulis di situ sih. Oke, kita lanjut nih Kak. Ada lagi yang bertanya dari Kalia. Halo Kak Rita, aku mau izin tanya. Untuk keyword yang ingin kita gunakan, ternyata volumenya tinggi dan kita tetap ingin menggunakan itu. Apa ada cara terbaik untuk bisa tetap berada di urutan atas? Gimana nih Kak Rita? Kalau menurut saya ya nggak masalah kalau pakai keyword yang volumenya tinggi, tapi kan harus ada keyword-keyword lainnya, jangan yang tinggi semua ya kan. Kita kan pilih yang spesifik gitu, dikombinasikan aja gitu. Untuk mencapai teratasnya ya tergantung dari trennya sih kalau menurut saya. Oke, terima kasih Kak Rita. Semoga kalian terjawab ya. Nah, apakah ada lagi nih teman-teman sebelum aku tutup? Oke, terjawab Kak. Terima kasih kata kalian. Nah, mungkin kalau misalnya udah nggak ada yang bertanya lagi nih ya teman-teman, mungkin akan aku sudahi saja untuk sesi pada malam hari ini. Kayaknya teman-teman juga udah pada ini ya paham gitu Kak tentang blog SEO tuh kayak gimana kayak gitu. Jadi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak gitu ya untuk Karita atas sesi pemateriannya hari ini gitu dan juga sesi pematerian di sesi satu sama sesi 2 kita kemarin kayak gitu. Nah, eh mungkin Kak sebelum ditutup gitu ya, aku mau ngasih beberapa informasi dulu nih ke teman-teman peserta. Ini kan sesi terakhir kita ya, teman-teman. Jadi, teman-teman jangan lupa untuk mengerjakan post test yang ada di LMS, kayak gitu ya. Nah, teman-teman bisa mulai mengerjakannya malam ini atau besok pagi gitu. Tapi dilihat juga sih teman-teman apakah udah diupload atau belum gitu ya ke LMS post testnya. Kalau misalnya belum, berarti besok teman-teman mengerjakannya kayak gitu. Dan besok juga akan aku upload ya untuk rekaman sesi satu, sesi 2 dan juga sesi 3. Jadi teman-teman sudah bisa mengakses semua sesi rekamannya. Dan jangan lupa juga nih teman-teman yang mau dapat sertifikat untuk mengisi form feedback dan juga form klaim sertifikat gitu ya. Jadi besok udah mulai bisa diisi nih teman-teman sampai hari Senin batasnya. Kayak gitu. Nah, mungkin itu aja ya teman-teman, reminder yang mau aku sampaikan sebelum kita tutup, kita akan ambil dokumentasi seperti biasa. Boleh banget teman-teman yang bisa on cam, kita on cam dulu yuk gitu. Karena ini sesi terakhir kita gitu ya, supaya foto teman-teman juga ada nih nanti di dokumentasi yang aku share kayak gitu. Aku tunggu mungkin selama 30 detik. Wah, Kalia ternyata lagi di perjalanan nih, lagi di Gojek, nyebut merek. Oke, adakah lagi teman-teman yang mau on cam? Sambil aku jawabin pertanyaan di kolom chat ya. Teman-teman kalau misalnya ada yang masih dibingungin gitu, boleh ditanyain di kolom chat.
Jadi malam ini apa aja yang bisa kita lakukan, Kak? Kalau misalnya post testnya udah diupload di LMS, teman-teman bisa mengerjakan post testnya gitu ya. Tapi kalau misalnya belum, teman-teman mengerjakan post testnya itu besok gitu. Sekaligus mengisi form feedback dan juga form klaim sertifikat gitu ya, teman-teman. Batasnya hari Senin, jangan lupa. Nah, kemudian teman-teman yang belum enroll LMS gitu ya, pastikan udah enroll. Kenapa? Karena kalau besok nih, itu LMS-nya udah kita tutup. Dan kalau misalnya LMS-nya udah ditutup, teman-teman nggak akan bisa mengakses rekaman kelas, kayak gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang sudah enroll LMS, itu rekaman kelasnya bisa diakses lifetime ya, teman-teman. Gitu, sampai selama-lamanya. Lalu, post testnya itu pilihan ganda atau study case? Pilihan ganda ya, teman-teman. Sistemnya sama seperti pretest kemarin. Kalau untuk keseruan kelas di LinkedIn, apakah harus malam ini atau boleh besok? Boleh besok ya, teman-teman. Oh ya, aku juga lupa ngingetin untuk membuat konten. Bagi teman-teman yang belum buat konten dan juga pengen dapat sertifikat, jangan lupa untuk membuat konten. Bebas ya, teman-teman. Kalau misalnya mau dapat diskon bootcamp yang upskilling 10% itu, teman-teman boleh bikinnya satu aja di LinkedIn gitu. Tapi kalau misalnya pengen buat dua-duanya di Instagram Story iya, di LinkedIn juga iya, itu boleh banget kayak gitu. Tadi sampai mana ya? Oke, praktek bikin artikelnya juga dikumpulkan, Kak? Enggak ya, teman-teman. Jadi untuk praktik itu tidak dikumpulkan. Jadi semua praktik yang ada di sesi satu, sesi 2, sesi 3 itu sebenarnya untuk apa namanya latihan mandiri aja kayak gitu, nggak dikumpulkan. Kak, untuk share tentang pengalaman mengikuti kelas di story Instagram maksimal kapan? Kalau misalnya untuk di Instagram itu kalau bisa sih secepatnya setelah kelas ya teman-teman. Soalnya kalau misalnya udah kelasnya berakhir, jadi kayak ini aja sih kurang apa ya, jadi bingung gitu loh ini kelas apa kayak gitu. Oke, ini ada dari Pak Rudianto, manfaatnya LMS apakah semisal setelah dari ini? Jadi mungkin teman-teman udah tahu juga ya kalau misalnya LMS itu untuk mengakses rekaman kelas, kemudian pretest dan juga post-test sama mengisi form klaim sertifikat dan juga form feedback gitu. Yang mana kedua form itu teman-teman wajib isi kalau misalnya mau dapat sertifikat. Kayak gitu. Batasnya kapan Kak yang buat konten? Hari Minggu ya, teman-teman. Oke, nah kalau karena sudah tidak ada lagi pertanyaan dan teman-teman semua juga sudah on cam, aku langsung aja ambil gambarnya ya, teman-teman. Oke, aku mulai dari slide satunya, ada 3 slide nih. Siap-siap untuk berpose. Oke, adakah lagi yang mau on cam? Ini tadi ada yang baru mau on cam nih. Oke, ada ya. Kalau misalnya udah, aku hitung sampai 3, siap-siap teman-teman untuk berpose. 1, 2, 3. Oke, slide satu udah, kita ke slide 2. 1, 2, 3. Terakhir ke slide 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak ya teman-teman yang udah meluangkan waktunya untuk mengikuti kelas gratis bersertifikat ini. Ini sesi terakhir kita. Semoga ilmu yang didapat gitu ya bermanfaat untuk teman-teman semua dan bisa setidaknya nambah insight gitu ya bagi teman-teman yang udah punya pengalaman sebelumnya kayak gitu. Nah, aku juga mau mengucapkan terima kasih nih untuk Karita yang sudah banyak banget gitu ya sharing ilmunya ke kita semua. Terima kasih Kak Rita gitu. Nah, sekaligus aku juga mau mohon maaf nih teman-teman kalau misalnya selama menjadi MC ada salah-salah kata kayak gitu ya. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua. Nah, di grup WA itu kan ada yang polling sedih gitu ya kalau misalnya ini kelas terakhir. Jangan sedih teman-teman karena masih banyak gitu ya program IODA yang bisa teman-teman ikuti, baik itu kelas gratis maupun bootcamp upskilling kayak gitu.
Nah, mungkin dari aku sekian ya, teman-teman. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Selamat malam. Sampai jumpa lagi di kesempatan lainnya. Bye-bye. Terima kasih ya. Terima kasih, Karita. Oh ya, teman-teman kalau misalnya mau kasih rating di LMS juga boleh banget ya. Bye-bye semuanya. Aku izin end meetingnya ya.